Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan masih membahas tentang uji komprehensif PPG tahun 2021 dengan 7 capaian pembelajaran dari CP1 sampai CP7 dengan indikator uji komprehensif dan rambu-rambu untuk penguji masing-masing dan dengan bobot-bobot yang berbeda. Sahabat guru, di sini saya akan memberikan contoh soal yang mungkin akan ditanyakan oleh dosen penguji dan agar sahabat guru bisa bersiap-siap mencari jawabannya untuk persiapan ujian komprehensif nanti. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya, agar sahabat guru yang sedang mengikuti PPG tidak ketinggalan video update dari saya terkait dengan proses PPG ini sampai UP nanti. Baiklah sahabat guru, kita langsung mulai saja. Pada capaian pembelajaran yang pertama, itu ada satu indikator yaitu mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Nanti di sini penguji akan mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan dengan bobot 10%. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan soal uji komprehensif yang beredar di grup-grup WhatsApp dan juga di grup Telegram. Nah, di sini saya mencoba untuk menyampaikannya dengan media lain yaitu video. Nah, soal yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh dosen penguji ketika mengikuti uji komprehensif dengan CP1, yaitu yang pertama, bagaimanakah kabar saudara? Apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti uji komprehensif? Dan juga bisa juga persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi uji komprehensif? Sahabat guru, saya rasa ini pertanyaan standar ketika kita mau memulai untuk uji komprehensif dan jawab dengan percaya diri dan yakin bahwa uji komprehensif ini sahabat guru akan melakukannya dengan sukses. Selain pertanyaan ini, menurut saya pada CP1 ini nanti secara keseluruhan ketika sahabat guru menyampaikan ide gagasan ataupun menjawab pertanyaan dari dosen, akan dilihat bagaimana sikap perilaku sahabat guru sekalian. Apakah gugup, nervous, dari tatapan mata mungkin akan kelihatan banyak berpikir atau banyak mengingat. Saran saya, yakinkan diri sahabat guru bahwa sahabat guru mampu untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji karena persiapan yang sahabat guru lakukan itu sudah maksimal. Lanjut ke capaian pembelajaran yang kedua dengan indikator mampu menjelaskan indikator capaian pembelajaran di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, di mana nanti penguji akan memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi dengan bobot 10%. Jadi intinya di CP2 ini yaitu bagaimana RPP kita itu bisa mendorong siswa kita agar mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini ada contoh soal uji komprehensif CP2 yang mungkin akan ditanyakan oleh dosen penguji dan juga sahabat guru bisa mencoba mencari jawabannya supaya sehingga ketika muncul nanti pertanyaan yang setipe dengan ini sahabat guru bisa menjawabnya. Yang pertama, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Nah, sahabat guru, pertanyaan ini kalau pengalaman saya tahun kemarin itu tidak jauh dari RPP yang kita buat. Nanti dilihat indikator yang ada di RPP kita dikaitkan dengan kemampuan berpikir Hodge. Kalau di sini soalnya jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom, berarti itu ada yang namanya C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6, di mana C6 itu sudah sangat hot, yaitu siswa mampu mengkreat atau mengkreasi sesuatu. Nanti di situ coba sahabat guru pahami lagi dan lihat kembali
tentang IPK yang sahabat guru buat di RPP. Kemudian, kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Holtz? Nah, di sini saya rasa sangat mudah ya, biasanya dari maksud saya dari C4, C5, C6 itu sudah bisa dikatakan siswa berpikir atau memiliki kemampuan berpikir Holtz. Nanti sahabat guru bisa cari tuh daftar kata kerja KKO-nya mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 yang mana yang masuk Holtz, yang mana mods atau yang mana lots. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Holtz dari aspek penyusunan indikator? Yang jelas, caranya yaitu kita lihat dulu KD yang kita miliki. Setelah kita melihat KD yang kita ingin ajarkan, baru kita coba mengembangkan indikator pencapaian kompetensi kita untuk menjawab kebutuhan KD tersebut, yaitu tentu dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga siswa kita bisa tahu apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang diharapkan dari KD tersebut. Yang jelas, aspek penyusunan indikatornya perhatikan KD, indikator harus menjawab KD, kemudian juga perhatikan kata kerja operasionalnya, cocokkan untuk menilai pengetahuan ataupun untuk keterampilan, sehingga nanti KKO yang tepat, yang HOTS itu bisa kita terapkan di RPP kita. Masih untuk CP2, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir Holtz hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Maksudnya pada tahap penilaian saja, apakah Holtz itu hanya berlaku di sana, pemberdayaannya? Kalau menurut saya tidak. Pada saat kita di awal pembelajaran maupun pada proses pembelajaran itu kita bisa memancing atau mendorong siswa kita untuk berpikir Holtz, mungkin kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, membandingkan analogi, di mana dari kegiatan tersebut membutuhkan siswa untuk berpikir atau mengalami proses berpikir kognitif mereka sehingga mereka bisa berpikir secara kritis. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Holtz dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah? Mungkin di sini akan terlihat pada RPP sahabat guru, yaitu pada kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Bagaimana langkah-langkahnya itu mendorong siswa untuk berpikir Holtz atau tidak. Jadi nyambung ke pertanyaan sebelumnya bahwa Holtz itu tidak hanya terjadi pada bagian evaluasi saja, tetapi juga pada proses pembelajaran. Kemudian, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir Holtz? Harap ditunjukkan. Nah, nanti sahabat guru akan menunjukkan bagian Holtz dari RPP atau perangkat yang sahabat guru buat itu yang mana. Jadi harus siapkan dulu yang mana yang Holtz dari RPP sahabat guru, sehingga nanti jika ditanyakan tentang ini bisa ditunjukkan kepada dosen penguji. Untuk CP3 itu ada 2 indikator, dengan yang pertama mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar, penguji akan menggali penguasaan materi mahasiswa terhadap advance materials atau memberikan soal pengembangan, di mana bobotnya di sini 20%. Nah, soal yang mungkin akan ditanyakan oleh dosen penguji untuk CP3 ini yang pertama, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum, bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, prosedur. Nah, sahabat guru,
Untuk mengembangkan materi ajar dari dokumen dan kurikulum, biasanya kita melaksanakan yang namanya analisis KI dan KD, kemudian kita jabarkan kepada IPK, nanti baru kita buat materi ajarnya, di mana materi ajar itu juga masih akan menjawab IPK kita, dan IPK kita akan menjawab kebutuhan KD. Jadi dia sinkron dan nyambung bahwa materi ajar kita itu mendukung apa keinginan KD yang merupakan bagian dari kurikulum yang kita ajarkan kepada siswa. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, prosedur? Nah, untuk materi ini disebut dengan dimensi pengetahuan, ada dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan yang terakhir ada metakognitif. Untuk penjelasan selanjutnya, sahabat guru bisa lihat di video saya sebelumnya, atau nanti saya akan sematkan di deskripsi, jadi sahabat guru tinggal klik linknya dan akan ada penjelasan tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berikut dengan contoh soalnya. Kemudian materi ajar memiliki dua kategori, yaitu normal, umum, dan advance. Untuk siapa materi advance itu disusun? Mengapa demikian? Nah, saya rasa untuk pertanyaan ini, saya kira sahabat guru pada tahun 2021 ini mampu menjawabnya, karena materi ajar di PPG 2001 ini saya rasa lebih ditonjolkan, atau lebih sahabat guru dituntut untuk mampu menyiapkan modul materi ajar. Kemudian, bagaimanakah saudara menguraikan materi advance material pada RPP yang saudara kembangkan? Kemudian selanjutnya, dari 4 unsur keterampilan abad 21, kritikal, kreatif, kolaboratif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah alasannya? Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Kemudian berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Terus berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Jadi ini terkait dengan porsi. Nanti sahabat guru jelaskan saja, atau di RPP-nya nanti dibokkan, dihitamkan langkah-langkah yang menunjukkan yang mana kritikal, kreatif, ataupun kolaboratif, seperti yang saya contohkan pada video saya sebelumnya. Nah, untuk CP4 ada 2 juga indikator, di mana di sini menekankan kepada teori belajar dan pembelajaran serta TPEC, technological, pedagogical, content knowledge, dan di sini nanti penguji akan menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Nah, soal yang mungkin muncul atau yang mungkin akan ditanyakan oleh dosen terkait dengan CP4 ini, yang pertama adalah salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah dari model tersebut seperti apa? Nah, sahabat guru, di video saya sebelumnya juga saya sudah membahas tentang kisi-kisi uji komprehensif, dan juga saya membahas sedikit tentang teori belajar, apa itu teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, kognitif, humanistik, dan juga saya memberikan contoh langkah-langkah pembelajaran atau aplikasinya dalam RPP. Jadi sahabat guru sudah paham macam-macam dari teori pembelajaran tersebut, sehingga nanti jika ditanyakan oleh dosen dapat menjawabnya. Sahabat guru silahkan cari kira-kira kalau untuk teori belajar konstruktivisme ini model pembelajaran cocoknya seperti apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, terus juga untuk teori belajar yang lainnya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan TPEC dan bagaimana mengimplementasikannya dalam penyusunan RPP. Ini juga sebenarnya sudah saya contohkan di video saya sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan TPEC? TPEC itu adalah pengetahuan teknologi, pedagogi, dan content knowledge yang akan kita implementasikan dalam menyusun RPP. Jadi RPP kita harus mengandung unsur TPEC. Yang pertama, teknologi. Apakah RPP kita itu menggunakan teknologi atau tidak pada kegiatan pembelajarannya. Kemudian pedagogikal. Kalau pedagogi itu berkaitan dengan model pembelajaran apa yang kita gunakan, kemudian teori belajar apa yang kita gunakan,
Terus juga bagaimana kita memperlakukan siswa kita, Forsi tadi lebih ke sana arahnya. Content knowledge itu lebih ke materi dan bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada siswa. Konten apa yang akan kita sampaikan. Kemudian apakah penerapan TPEK hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Nanti silakan sahabat guru berpendapat. Apakah teknologi itu penggunaan internet saja? Saya rasa tidak ketika kita menggunakan teknologi yang lain, misalnya PowerPoint ataupun video yang kita munculkan yang tidak terhubung dengan internet itu sudah bisa termasuk dengan teknologi. Bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TPEK dari aspek penyusunan materi dan langkah-langkah pembelajaran? Nah, nanti dijelaskan saja dari RPP Sahabat Guru. Jika RPP Sahabat Guru sudah mengandung langkah-langkah pembelajaran yang ada TPEK-nya, disebutkan, kemudian dijelaskan kepada dosen pengujinya. CP5 mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Dan di sini penguji meminta mahasiswa mempraktikkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital selama 10 menit. Nah, sahabat guru, sepertinya ada yang berbeda, tapi mungkin ini berdasarkan peraturan PPG tahun ini ataupun informasi yang didapat dari LPTK, kalau tahun kemarin 2020 itu kita disuruh mengajar siswa imajiner. Jadi tidak ada siswanya, kita mengajar diberikan waktu 10-15 menit. Namun pada tahun ini ada informasinya bahwasanya kita menampilkan cuplikan video kita ketika kita peer teaching, dan itu yang nanti akan dikritisi oleh dosen penguji. Jadi tampilkan saja video, kalaupun itu diminta video, ataupun ketika nanti diminta untuk mengajar siswa imajiner, pastikan sahabat guru percaya diri dan mampu menguasai kelas imajiner yang sahabat guru ajar. Nah, untuk CP5, ini mungkin kita disuruh disiapkan dan ditayangkan video pembelajaran berdurasi 6-10 menit, menunjukkan praktek pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Jadi seluruh kegiatan dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu harus tergambarkan pada video yang berdurasi 6-10 menit ini. Untuk CP6, indikator uji komprehensifnya yaitu mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di LPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun soal yang mungkin ditanyakan, yang pertama, bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran? Nah, sama seperti tadi, kita melakukan analisis dulu dari KI, KD, sampai ke merancang instrumen penilaian. Aspek evaluasi apa saja yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP? Apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan? Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, nanti ini dilihat lagi dari indikator yang kita telah susun dan dicocokkan untuk evaluasi maupun penilaiannya. Jadi kita nanti ada indikator pencapaian kompetensi dan juga nanti ada indikator soal, kemudian bentuk soalnya, apakah soal itu akan selaras dengan indikator soal dan juga dengan IPK yang akan nantinya juga menjawab kebutuhan KD. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Kalau tadi kritis, sekarang ditanya kreatif. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa. Nah, sahabat guru, jadi di sini kalau saya lihat tadi bahwa aspek penilaian itu juga harus ada 4C ya. Critical, creativity, collaborative, dan communication. Jadi bagaimana untuk mengevaluasinya itu aspek-aspek kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif itu dimunculkan pada evaluasi atau instrumen penilaian. CP7,
Memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran, mampu memanfaatkan hasil penelitian ataupun informasi baru dalam penyusunan RPP. Nanti penguji akan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru. Nah, soal yang mungkin ditanyakan oleh dosen penguji untuk sahabat guru bersiap saja, mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Kenapa kira-kira? Ya, kegiatan reflektif ini adalah kegiatan kita untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada saat kita mengajar atau pada saat kita melakukan proses kegiatan membelajar. Apakah terdapat kendala, kemudian jika terdapat kendala yang akan kita lakukan itu apa, sehingga kegiatan refleksi atau reflektif ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru, sehingga untuk memperbaiki kinerja guru itu sendiri. Apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan? Apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP, utamanya dengan cara diajarkan? Tunjukkan contoh di RPP yang saudara siapkan. Mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran? Nah, kalau tadi terkait dengan refleksi, saya rasa itu mudah saja sahabat guru untuk menjawabnya. Pendapat sahabat guru, jadi intinya refleksi itu evaluasi untuk mendapatkan perbaikan kinerja kita ke depannya yang akan membantu siswa kita akan lebih baik dalam mendapatkan materi apa yang kita ajarkan. Kemudian terkait dengan hasil penelitian, apakah RPP kita itu mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru? Contohnya misalkan ada hasil penelitian tentang model pembelajaran terbaru. Kemudian setelah kita baca dari hasil penelitian tersebut dan kita rasakan cocok sehingga kita adopsi ada di RPP kita. Bisa coba. Contohnya kita menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis STEM. Nah, kenapa kita menggunakan STEM itu? Karena kita telah terlebih dahulu sebelum muncul RPP, kita telah membaca hasil penelitian terkait STEM sehingga kita rasakan bahwa pendekatan pembelajaran STEM ini cocok untuk kita gunakan dalam mengajarkan materi yang kita berikan kepada siswa. Saya rasa seperti itu. Kenapa yang penting hasil penelitian itu harus sejalan atau harus mendukung RPP kita. Baiklah sahabat guru, demikianlah soal uji komprehensif yang saya berikan, yang saya dapati dari edaran-edaran dari teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat guru untuk lebih percaya diri lagi untuk mengikuti uji komprehensif ini dan semoga lulus sehingga bisa melanjutkan kegiatan PPL. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.